lockdown. Let's go. Dan ya, ini adalah satu penentuan juga untuk Geek Fam, terutama kalau mereka bisa secure game ini, upper bracket ada di tangan mereka. Sementara Bigetron Punya chance. mereka punya chance lebih luas kalau misalkan memenangkan game ini. Dan ya, dengan membawa lagi Kimi nih, yang dimana 2 game pertama, kita nggak ngeliat game ini diprioritaskan Om. Ya, tapi dengan di-bannya Baxia ya, memang lebih membuka peluang juga untuk Kimi akhirnya bisa muncul. Dan ternyata Kenzinski berhasil Gila. agak pressure ya ke Eman. Gila berani juga nih orang. Menarik. Oke, tapi Eman one by one situation. Memaksa di arah top lane. Dan para pasukan dan tim Geek Fam mereka tidak akan kenal kendor. Karena sosok dari seorang Anavel hampir saja mendapatkan first blood di depan sana. Jangan lupakan, gak boleh sembarangan. Kalau buset kali ini berhasil dapetin early pressure. Dan dia dapetin early privilege. Waduh, berat tuh. Berat. Qualify-nya ke-trigger tadi ya. Ya, ini beda lagi nih Kiminya ya. Emblemnya bukan emblem match. Emblem marksman yang dipakai. Lah iya. Tambahan attack speed, terus juga ada lifesteal kan yang bisa dipakai. Weakness finder juga berarti. Iya, dia bener-bener nyari rapture dengan penetration-nya ya. Iya bener. Beda lagi. Beda build-nya. lagi nih. Biasanya kan kita ngeliat dengan mage-mage. Dan aku Mage, penasaran dengan bener. build-nya. Tapi harusnya karena dia ada only one damage magic, kayaknya tetap ke glowing priority dulu. Iya, glowing ini ya, glowing blood wings biasanya ya. Oke. Dan Moreno masih bertahan di area mid juga. Dan so far sih di bagian bawah Gobsnya juga bisa memberikan extra pressure karena dia glow. Ini harus hati-hati loh. Bahkan di depan sana Mekis. Kali ini nggak boleh terlalu terburu-buru. Ngasih pressure boleh aja, tapi jangan sampai dia yang terperangkap. Tapi lihat Shadow Kill. Masih bisa bertahan di arah top lane. Informasi yang sangat mahal didapatkan oleh sosok serang Kenzinski. Iya, Inspire-nya juga dipakai ya tadi untuk benar-benar mencoba untuk menghindar juga apa yang dilakukan oleh Anavel. So far, ganking yang diupayakan oleh Bigetron masih belum berhasil dan setup karena Turtle udah dilakukan oleh Geek Fam. Oke, Finn di depan sana bakal coba bounce, tapi Anavel gagal untuk melakukan takeover terhadap Retribution. Meanwhile, Baliski bakal ditembak oleh serang Moreno. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam mau nggak mau harus mundur. Udah, privilege sampai sini aja. Iya. Cukup. Sayang sih bukan Jet Trooper ya, aku lebih kangen dari Jet Trooper. Oke, tapi nampaknya seorang Aboy bakal coba dipaksa dan Crimson Beacon menghindari damage dari Battle Stretch. Damage Aboy. Dia tenang banget loh. Yap. Ketenangan yang sangat mahal tadi di area mid lane. Ya Purify bahkan nggak di-trigger sama sekali juga untuk Abo ya. Jadi benar-benar menjaga dan hanya menggunakan Crimson Beacon. 2 tough boots selesai. Geek mereka advantage-nya di Turtle dan so far di bagian topnya ini masih aman-aman saja. Pastinya late game ini menjadi insurance-nya adalah kapan kita melihat Kalea combo dengan Matrix. Oh, langsung di combo balik dan Finn di depan sana bakal coba dimakan oleh para pasukan dari tim Geek Fam. First blood dengan serang Baliski. Meanwhile, sifat pun terjadi. Anavel dengan Shadow Kill masih terbagi. Walaupun dia berhasil menangkan 1 point kill, tidak bisa terlalu jauh-jauh masuk lebih dalam. Karena tim Geek Fam langsung merespon dengan sangat cepat. Ya, dan juga tadi ada yang dipisahin ya. Kenzinski-nya bener-bener megangin Eman. Diangkat kan? Enggak ya, kayaknya masih belum menjadi target yang optimal juga. Karena follow up damage-nya ini bukan yang instant burst. Yap. Satu-satu ya. Iya. Nanti nunggu Beatrix jadi. Benar, harus main sama Beatrix ya. Betul, baru bisa jadi juga. Dan si Halbert first item. Ini untuk Eman langsung potong untuk efek kill ya. Jadi tim fight-nya nanti mereka bisa menjaga regen dari glue. Dan di bagian atas lihat, Eman masih belum bisa keluar dari zona pressure juga karena di bagian topnya selalu dibantu. Dan di bagian bawah, Gobs akan bisa melakukan 1v1 berhadapan dengan Luke juga yang sepertinya harus meninggalkan lane karena dia menggunakan Kalea. Jadi otomatis lebih dicari kapan untuk penggunaan dari Tsunami Slam. Oke, keadaan kembali tenang. Gold juga nggak terlalu terpaut jauh sekarang. Tapi Turtle yang kedua ini akan menjadi sesuatu pembeda ya. Pembeda pasti. Pastinya. Karena Finn udah level 4, 1. Dan kondisi kali ini mereka akan ada Eman di saat tim fight. Mereka kan ada Eman untuk deliver damage tanpa kalian di depan sana. Luka! Gagal. Nothing happen. Karena Tsunami Slam mencoba menolakkan siapapun. Tapi nampaknya Luka Tsunami Slam untuk seorang Glunda atau Lolworthy dan Banner Red for nothing. Dengan laser ke arah belakang Luka berhasil di take down. Meanwhile dari belakang Apoy. Dengan Sonic untuk Kenzinski tertenda begitu saja. Moreno berhasil dengan positioning mereka dan Eman harus menjadi korban selanjutnya. Satu flicker dari Luka yang membahayakan bahkan 3 player dari tim Bigetron. Apakah ada sedikit miskomunikasi juga di saat ada Bennett Rage kegeser. Sehingga nggak ada yang masuk secara optimal damage-nya. Oke, Moreno mencoba diambil. Tidak ada flicker tapi damage-nya terlalu besar membuat seorang Mekits harus mundur ke belakang. Dan ingat, dari ketidakkomitan mereka terhadap Turtle ini membuat Bigetron bisa bounce back loh. Walaupun tadi kalah. Ya, dan sebenarnya tadi Mekits berusaha untuk mendapatkan advantage ya.
berusaha untuk dapatin purple. Tapi dijaga. Balaski! The penetrate terlalu sakit membuat permasukan dari tim Kickstop. Mereka kali ini berhasil memakan satu turtle. Tapi lihat tidak bisa terlalu lama karena Tsunami Slam membuat Moreno. Lucas tertekan. Moreno di arah belakang sama dengan Gob. Dan free hit from Moreno dan juga Eman membuat Mikis tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan satu Coach Shadow menyangkut. Kali ini membuat seorang Anavel nggak mau masuk lebih dalam karena tidak ada satu Shadow kill. Betul, ya walaupun squad Shadow-nya nyangkut ya, tapi nggak bisa di follow up lagi juga. Tapi teamfight selalu bisa dinetralisir satu sama lain, Om. Yap, ini masih berkat Moreno juga. Bagaimana free-nya ya, kita melihat Kiminya menembak terus-terusan dari bagian belakang dan nggak ada yang bisa stop buat Morenonya. Anti-graph-nya ini selalu bisa menghindarkan dia dari kematian juga. Sedangkan dari Geek-nya mereka masih berusaha untuk mencari cara siapa yang ditumbangkan duluan juga. Karena pilihannya masih dengan Moreno dan Eman yang terpisah tadi jaraknya. Moreno, Eman, dan juga bahkan Hayabusa Anavel jadi nggak terdeteksi loh. Dan tadi Anavel jadi bebas banget. Bahkan sebaliknya. Kali ini kita lihat ada Shadow Kill yang terbagi dan di depan sana perpasukan dari tim Geek Farm tidak ada respon di arah mid lane. Ketika udah tahu ada Shadow Kill nggak ada respon ke arah mid lane, Om Awa. Yep. Masih lagi-lagi masih dengan pertahanan dari Oke, menunjukkan seorang Aboy menjadi target utama, tapi nampaknya itu dia. Aboy, trigger disiplin yang sangat mahal dan Luka pun sadar akan hal tersebut gitu loh. Gak bisa ya, ini masih ada Purify yang gak sangat terburu-buru digunakan oleh Aboy loh. Oke, tapi nampaknya berhasil di take over menunjukkan Oris dan Anavel. Kejar seorang Balaski, one last hit. Di cover dengan sangat baik buat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka lebih memilih karena purple buff ketimbang orange buff yang dicuri oleh seorang My Kids. Oke, dan benar-benar dua-duanya selamat juga ya 1v1-nya adu mekanik real. Tapi itu wise decision loh. Ya. Oke, lepasin aja orange buff-nya, lepasin. Kita purple lebih penting. Mobilitas Anavel number one lah untuk kali ini. Ya, tapi Mekis dapetin ya ini objektif yang bisa didapatkan juga dan Baloski set up tapi dia sendirian Baloski. Ya hati-hati, tapi ya kalau ngeliat dari gold yang memang dipimpin sama Bigetron sejauh ini ya. Tapi levelnya dari Mekis tadi unggul loh. Dan Balonya datang Oh, menuju ke seorang Anavel, terus Crank dikeluarkan begitu saja ada following up-nya. Tidak ada Tsunami Slam, oh my god! Shadow Kill terbagi banyak, Luka yang ter-take down, kehilangan satu pemain. Fokus menuju ke arah belakang, para pasukan dari tim Geek Farm memilih untuk mundur. Mereka nggak mau greedy lagi karena mereka tahu Mekis yang ter-take down. Pertukaran yang nggak adil sih lebih tepatnya untuk Geek Farm. Ya bahkan hati-hati Vinnya masih punya implosion loh. Kalau misalkan Geek Fam mereka masih komit untuk benar-benar melanjutkan team fight-nya. Wow. Ini lumayan kepegang sih tadi karena memang terlalu jauh ya jaraknya. Bahaya banget tadi lebih tepatnya. Cuma itulah kepercayaan dari para pasukan tim Geek Farm menuju ke arah Baloski. Oke, nggak masalah siapapun dapat hajar-hajar. Walaupun resikonya tinggi, Mekis yang tumbang loh. Yap, ada power of retribution juga. Turtle masih ditahan, bisa jadi tidak akan diambil. Betul, dibiarkan saja buat berubah ya, convert menjadi Lord. Yakin bisa berubah? Gue sih nggak yakin sih jujur. Mending diubah gak sih daripada diambil sekarang? Siapa yang ngerelain pertama Om kali ini? Dikit. Tuh lihat tuh dipukul terus. Lux sendirian. Tapi nampaknya di sana Tsunami Slam! Di arah belakang tim terlalu besar, Moreno free hit membuat para pasukan dari tim Bigetron. Kali ini kehilangan Luka. Tapi nampak Kevin gak ada jalan lagi untuk bisa maju lebih dalam dan meninggalkan bekas luka dengan turtle di tangan dari tim Geek Farm. Oh, gak di-convert menjadi Lord ya. Nggak Perfect di-convert. Turtle berhasil untuk dikantongi oleh Mekits. Dan bahkan seketika tempo dipegang oleh Geek Fam. Itu yang gue bilang, siapa yang mau relain? Karena kedua posisi dari dua tim ini, kalau sama-sama dalam equal gold-nya, mereka nggak akan lepasin menuju ke arah Lord. Mungkin kalau Geek Farm punya 2.000, 3.000 itu pasti dilepasin. Biarin langsung, oh Lord aja nih kita gas gitu loh. Tapi sekarang nih dengan satu movement tadi, mungkin yang dibuat dengan Luke tadi. Ketika dia maju sendirian dan yang di belakangnya agak sedikit terpisah, fight langsung di-initiate juga dengan Geek. Padahal sebenarnya ada Benestrate tadi ya. Betul. Dibuka buat nge-follow up juga, namun tidak ada damage instan yang mencukupi juga karena itemnya masih sedikit tertahan ya untuk Eman. Dan ini nggak pertama kan di offside. Ini nggak pertama kalinya di offside loh. Radiant Armor ya, ini berarti buat si Luke nih. Ada Radiant di sana dan sebentar lagi juga Gops mungkin akan ada di Athena Shield. Dan Make It, lumayan nih bisa mengejar juga. Tinggal bagaimana Moreno sih, karena Moreno belum terpick off. Dan menurutku power dari Bigetron sekarang ya mereka harus bisa menjaga babysit biar Morenonya bisa free hit juga. Iya, ini bahayanya juga Make It unggulnya 2 level loh di atas Anavel. Kerasa pastinya. Oh pasti banget kerasa. Ditambah lagi kalau ngomongin ke arah mobility, kali ini one by one situation, dua-duanya cukup adil ketika gold diberikan oleh seorang Mekits, tapi dari one by one head to head, Anavel punya powernya. Askelaw, Kensinski. Askelaw, Windtalker, Corrosion, oke.
selesai memang dan Bigetron mereka berusaha untuk memecahkan ya mid dari Gig yang memang selalu dijaga juga. Ingat harus hati-hati banget nih karena akan ada setup-setup dari Gig yang bisa gak diduga juga. Dan so far ya, Glue, Gobs dari Gig Farm ini kelihatan cukup kuat. Dan bakal butuh banyak source untuk bisa menumbangkan Gobs. Ditambah lagi Luka yang tumbang duluan. Dari tadi tumbang duluan ketika Iya. digoncengin sama gue. Ya secara durability kan kita tahu bagaimana Kalea tidak setebal Glue itu sendiri untuk menelan damage ya. Oke. Dan Lord sudah muncul sekarang. Make It sudah selesai juga dengan ada satu buah Blood Wings di dalam tubuhnya. Akan semakin berani lagi nantinya untuk melakukan tabrakan di area team fight. Tinggal bagaimana juga kita belum ngelihat adanya Winter ataupun Wind of Nature ya. Wow, untuk metal- menahan satu sama lain. Metal detektornya ini kayaknya agak trauma dari game 1 ya, Ul atau Mawa ya. Lihat mereka langsung cari terus dimanapun mereka berada. Dari Aboy, Buset, Aboy. tidak mau terlalu terburu-buru dan itu dia Pales Itu juga ke belakang Luka langsung melakukan netralisir itu bagus banget tadi. Luka kalau dia nggak netralisir mungkin Finn bisa menjadi korban. Ya. Tapi Ada masih White dengan, Shadow tabrak ya. ya masih dengan ketenangan Aboy loh tadi. Aboy dari tadi selalu tenang. White Shadow nyangkut nggak masalah. Crimson Beacon jangan di-pick, sabar aja. Iya, dia nggak langsung buang Crimson Beacon. Nggak langsung pakai untuk purify-nya. Tetap center aja yang penting sambil mundur gitu aja. Oke, Moreno. Jadi ujung tombak pastinya untuk Bigetron juga. Moreno sih dari tadi positioningnya bagus banget ya. Ini yang ngebuat kekalahan tim fight yang dimiliki dari tim Bigetron tuh nggak terlalu parah tuh Moreno dari tadi. Iya dan Morenonya Demon Hunter Sword loh. Iya, dia Demon Hunter Sword ya. Dia benar-benar pengen numbangin siapapun yang di depan sana. Dan para pasukan dari tim, dia mungkin butuh efek ya. Iya butuh untuk bisa Efek ya? ngelumat Gobs-nya juga Gobs ya, ya. dia butuh unique efeknya yang Walaupun dimiliki dari seharusnya ini nggak DRS. akan nambahin attack speed-nya ya untuk Kimi itu sendiri. Iya. Tapi efeknya yang penting. Betul, dan di-convert harusnya menjadi physical attack lagi. Iya, yang biasa kita tahu Sky Pierce lah ya buat Iya. attack kedua biasanya buat Kimi juga. Ranked. Ranked, kayaknya itu mungkin di ranked sangat sering kelihatan ya Om ya. Minggu kemarin masih kok. Itu. Oke, lanjut di kiri Finn, Anavel. Oke, tapi informasi yang terdeteksi adalah di sini para pasukan dari tim Bigetron. Luka lagi-lagi dan bahkan surprise Anavel! Shadow kill dengan penetrate tanpa mengenai siapapun dengan Tsunami Slam di depan sana. Para pasukan dari tim Gigfab. Mereka gagal kehilangan sosok dari Lordnya. Tapi Anavel yang terperangkap dan bahkan hilang. Kali ini satu pemain lagi dari para pasukan dari tim Bigetron. Nowhere to run Anavel! White Shadow-nya habis dan itu dia 5 berbanding 2 kerugian dan Anavel untungnya sempat mengamankan Lord-nya walaupun Lord kali ini tidak sekuat itu. Yep. Masih bisa dihalang memang ya. Dan Moreno punya concentrated energy, 2 marksman yang survive sejauh ini. Badannya sudah memberikan yang terbaik. Oh tapi lihat di depan sana, Tsunami Kids kedapatan positioning dari Eman. Dan itu dia problem dari seorang Joy yang tidak, bahkan kita bilang hampir jarang Joy punya anti-regen. Dan hampir banget Joy itu full burst. Iya. Menuju ke arah Eman. Itu kalau nggak ada jungle satu di situ tumbang tuh kayaknya. Iya betul. Itu kalau Ada pijakan untungnya ya. kalau ketemu Eman dengan Beatrix ya Joy bisa dipastikan ya sekitar 90% lah. Dia akan kehilangan nyawanya. Oke, Kenziski sekarang udah punya Berserker Fury-nya juga. Keadaan sekarang sudah mulai didominasi oleh Geek Fam. Mereka mendapatkan inner turret daerah top, daerah mid-nya juga. Dan penguasaan akan semakin jauh lebih leluasa untuk bagaimana Baloyski memberikan inisiasi kejutnya. Waduh. Itu Hayabusa nggak dapat purple loh. Purple-nya di Kimi. Oke, ini menjadi masalah besar sih menurut gua jujur. Iya, Masalah besar ini. dikasih atau gak sengaja tuh ya? Gak sengaja sih feeling gua. Kalau Gak sengaja. kalau dikasih pun ya memang ya problemnya dari Hayabusa dan juga Link adalah hero yang sampai mid to the late game tetap butuh purple ul. Kalau menurut Iya, gua ya, itu iya. resikonya kalau udah dapetin hero tersebut. Oh, digas. Oh, flicker for defensive dari Eman. Berhasil menyelamatkan diri dari seorang Eman. Tapi nampaknya Lucas sekarang full maut. Kembali lagi keluar 2 flicker yang cukup mahal membawa 1 kemenangan team fight dari Geek Farm. Bukan dengan point kill, tapi dengan source kill. Itu informasi mahal ya, 2 flicker dalam keadaan cooldown dari Luke dan Eman akan ngebuat Geek Fam jauh lebih leluasa lagi untuk bisa kembali memberikan serangan kejut kayak barusan. Dan ditambah lagi informasi ada biru-biru di kaki Moreno. Yep. Tandanya Hayabusanya sekali kena 1 ganking om, Shadow-nya nggak bakal lama. Yep. Dan kali ini ya, masih lama untuk Lord-nya, tapi untuk bottom-nya sedang di setup juga oleh Geek. Atau lebih ke Bigetron ya. Karena jangan sampai Geek-nya ini mereka bisa split dan mengagetkan pemain-pemain Bigetron juga. Tapi lihat Geek-nya
mereka akan mengajak untuk bertemu ini di satu titik. Ya. Lebih memaksimalkan power juga untuk Chusin bersama dengan Glue ke depan. Oke, tapi kali ini yang kita coba lihat antisipasi yang dilakukan Bigetron udah cukup baik. Nge-stretch, jangan sampai tim fight terus di bawah game ini mundur sedikit supaya nanti powernya sama. Oke. Dan Geek Fam juga mereka nggak mau buru-buru ya. Pelan-pelan dulu mereka coba untuk cari informasi kalau bisa makan dulu pemain-pemain dari Bigetron. Yang mencari lagi nih Luke. Kita tahu Luke ini nggak terlalu durable dan dia bakal cukup berbahaya kalau misalkan inisiasi dari dirinya miss dan udah mulai kedeteksi. Oh, mental detektor mencari di mana Luke berada, tapi lihat di depan sana apakah coba ditarik begitu saja. Baloi. Langsung ada Paleski menuju ke serangan Anafel dan bahkan Paleski mencoba untuk siapa udah Tsunami Slam. Dia bisa cukup dari implosion from Fate. One more cover bro. Double kill from Anafel menuju ke arah belakang. Target menuju ke seorang Magus dan bahkan lihat Luke tertekan. Dibalikan kembali karena para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka kehilangan 3 pemainnya. What the implosion from Fate. Itu dia di combo dengan Traction Pulse juga ya. Yep. Menjadi combo-combo yang mematikan sehingga kali ini Bigetron seketika mengembalikan keadaan. Lord pun jatuh ke tangan mereka. Lord jatuh di tangan mereka. Mereka langsung mencoba untuk mendorong semaksimal dengan adanya 1 gerobak saja Mawa. Ya dan bahkan tadi ya Moreno yang sudah low HP kembali mengisi HP-nya dia dengan item-item yang kita lihat. Tim yang cukup unik kali ini ya. DHS dibawakan concentrated ada dan bersama juga defense glaive tadi yang selesai. Sakit banget bahkan untuk di defense ini agak cukup berat. 1 base turret tengah pecah. Wow. Melihat potensial yang sangat besar untuk tim fight di arah top lane ini menjadi sebuah bencana dari para pasukan tim Bigetron. Iya. Ini benar-benar punya dobrak yang keras Ul. Alright. Dan ya, Geek Fam mereka harus mundur dulu. Harus mengatasi bagaimana Lord yang sudah mulai berjalan masuk ke dalam base turret top mereka. Oke, ternyata mereka melakukan satu reaksi yang cukup mahal. Para pasukan dari tim Bigetron mereka tahu Baloi suka initiate jadi mereka bermain dengan reaction saja. Reaction yang dilakukan adalah ternyata impulsion dan bolong opong melopong untuk para pasukan dari tim Geek Fam. Tsunami Slam! Menuju ke arah belakang. Bob still survive. Tapi menandakan para pasukan dari tim Bigetron. Mereka memancing di fight. Dari seorang Anafel. Tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi nampaknya Luka harus hilang begitu saja. Dan satu momentum yang sangat mahal. Kali ini dipegang Bigetron. Wow. Kalau kelepas momentumnya. Ya maybe. Jangankan dari comeback, ini bisa comeback dibahas comeback. Ya maksudnya Luke yang hilang juga nggak kenapa-napa gitu loh. Mereka tukar dengan 3 base turret yang sangat-sangat mahal sekarang. Mahal sekali. Oke, 2 Winter Crown sekarang diselesaikan oleh Mekit dan juga Aboy. Ya itu menjadi modal utama ya sekarang untuk Geek juga bisa menghindari dari Tsunami Slam. Dan belum ada jawaban sebenarnya untuk Moreno. Moreno kelihatan sangat free sekali di belakang meskipun tidak membawakan Sky Pierce ya. Kita melihat dari itemnya juga, dia Blood Wings. Purely nanti secara untuk total damage physicalnya ini ada di Eman dan magicalnya nanti ada di Kimi dan 2 hero ini adalah 2 hero range. Ya. Dan untuk bisa mendekat ke sana mereka harus melewati 1 palang pintu, Finn dengan Implosion. Ya apalagi sustain banget dari Morenonya. Kan dia udah punya Concentrated, dia punya Demon Hunter Sword juga yang nambahin lifesteal. Apalagi hero-hero depan dari Geek Fam seperti Gobs ini akan lebih mudah dilumat lagi dengan pasif dari Demon Hunter Sword itu sendiri Om. Yap. Dan goal difference yang sudah sangat berasa ya. Langsung dipegang dengan sebuah team fight yang terinitiate tadi oleh Bigetron juga Implosion yang manis. Traction Pulse-nya juga yang keluar yang bisa kita bilang ada 2 Implosion sebenarnya. Satu yang bisa dilempar, satu yang memang close range. Ya. Yang dibawakan dengan Tigreal. Apalagi kalau di combo ya. Wah itu kalau di combo dalam banget. Tapi ya yang aku lihat ya dari Kimi ini itu bisa mahal banget untuk nge-trigger Purify sih. Itu dulu aja Om. Tembak-tembak, trigger Purify-nya atau tiba-tiba jadi momentum untuk team fight. Nah, itu ada di Kimi Om. Oke. Yep. Dan memang Kiminya jadi senjata lah dari early juga kan. Anti-graph-nya bisa selalu ngedinai. Gila anti-graph ya. Ya, lompat-lompat dinding kan terus-terusan juga. Karena Morenonya positioningnya bagus banget Om. Morenonya selalu dari tembok nembaknya, dari balik tembok. Tapi lihat di depan sana, lagi dan lagi itu dia. Hanya trigger, tapi karena para pasukan dari tim Geek Fam tahu dan sadar kalau misalnya tim Bigetron nggak bisa sembarangan masuk, mereka nggak terlalu panik Om. Tenang sekali. Ya, masih udah nunggu dulu. Kembali tempo yang sedikit pelan memang. Tapi dengan positioning dari Finn, ini kayaknya bakal set up Bigetron dulu deh sebelum mereka berusaha ya buat dapatin Lord. Oke, tapi Farlane-nya mereka jangan lupakan loh. Para pasukan dari tim Geek Fam kali ini lagi unggul dari Farlane-nya sedikit walaupun para pasukan dari tim Bigetron depan Finn di bawah sana.
belum keluar implosion. Dan implosion kali ini tergeser begitu saja berpasukan dari tim Bigetron. Mereka berhasil mendapatkan call. Meanwhile di belakang sana mereka kehilangan seorang Moreno. Dan this is Captain speaking. Satu Kenziski merubah segalanya untuk Bigetron. Dan shutdown. Ini bencana. One last man standing. Win and wipe out. Ini bencana. Reaksi yang begitu manis dan terbangnya Kenziski di waktu yang tepat. Make yang masuk dengan retri yang on point. Apakah tiket upper bracket akan menjadi milik dari Geek Fam? Karena Yes. gak ada yang bisa mendefense dari Bigetron. Dan ini dia, Geekfam, the King Slayer, become a win series and berhasil mendapatkan tiket ke upper bracket, please. Welcome, Geekfam Mighty. Upper bracket bukan